selama berumah tangga sama dia, itu saya di KDRT terus sampai 3 tahun. Bayangkan Mbak, dipukulin tiap hari. Ya galak lah kalau ada orang kurang ajar sama gua. Disaksikan kakak saya, disaksikan kakaknya dia, keluarga. Cuma saya diem, karena saya menjaga nama baik dia. Nah karena dia menuduh saya KDRT, itulah akhirnya saya speak up. Gitu loh, dia menuduh saya KDRT, itulah saya speak up. Saya ini loh korbannya. Silakan dicek di pengadilan agama. Persoalan Bang Saiful itu cerai sama Dewi Persik gara-gara apa? Ada nggak Saiful Jamil KDRT terhadap istrinya? Ini terbalik. Dia setiap marah saya dicakar, baju saya robek tiap hari. Harus saya buka. Biar dia kemudian hari nggak ada kesempatan lagi untuk memfitnah saya lagi. Harus saya buka. Biar dia kemudian hari nggak ada kesempatan lagi untuk memfitnah saya lagi. Ya, habis saya ditampol, muka saya ditendang. Ada saksinya. Udah saya bongkar-bongkaran aja di sini. Capek saya difitnah terus. Saya kayak bukan suami, Mbak. Saya tuh kayak maling gitu loh. 3 tahun berumah tangga saya ngelawan, Mbak. Itu dia. Memar itu karena akibat perlawanan saya yang selama ini ditindas sama seorang istri. Memang dia terlihat dari luar tuh baik, lembut, tapi kalau udah marah, lebih dari wanita normal yang marah. Dan itu sudah disaksikan oleh hakim yang mulia, pengadilan agama. Kenapa tahun ini dia onar lagi? Ya, tahun ini dia onar lagi, tahun ini dia senggol-senggol lagi. Kalau nyenggolnya dengan hal yang benar nggak apa-apa. Ini dia senggolnya seolah-olah dia yang tertindas, padahal terbalik, saya sebagai suami pada waktu itu tertindas. Udah lupa, udah 2000 berapa ya? Udah lama sayang, yang terbaru aja. Kalau KDRT gini Bang, kayak yang dia lakukan kepada saya, dikit-dikit mukul. Ada cemburu belum jelas, tepok. Ini tepok. Kalau dia ngomong kayak gitu tuh orang gila. Maklum dia kan lagi susah hidupnya. Kalau orang yang benci aku ya pasti percaya sama dia. Tapi ada sebagian cerita yang benar. Aku memang pernah tendang dia, memang pernah pukul dia karena aku melihat dia sama laki-laki lain. Pada waktu kami berumah tangga berdua ini banyak sekali keburukan-keburukan yang terjadi terhadap saya sebagai mantan suaminya. Karena dia sempat menyebutkan mantan suaminya KDRT, mantan suaminya hombreng, mantan suaminya ketahuan lagi begituan sama laki. Merasa saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Ya. Pada saat itu terjadi, karena memang pada saat itu terjadi, pada saat itu percayaan kami terjadi bukan karena itu, karena pure KDRT yang dilakukan oleh Dewi Persik terhadap saya. Ini sebenarnya KDRT ini saya tutup, nggak mau saya buka ke publik. Jadi saya tutup rapat, ya kan? Kenapa saya buka ke publik? Karena dia menuduh terlebih dahulu saya KDRT. Bukti semua sudah ada. Ya kan? Akhirnya dia sempat mengklarifikasi lagi, dia bilang kata baku hantam. Padahal baku hantam juga tidak. Itu bentuk perlawanan saya. Saking bertahun-tahunnya saya merasakan KDRT, saya tidak pernah ngelawan. Saya diam. Akhirnya saya nggak kuat. Tahun ketiga, akhirnya saya melawan. Akhirnya terjadi baku hantam sekali. Itu pun kami sudah selesai. Aku dapat kabar yang kurang enak, tapi mungkin menurutku bukan aku yang kali yang harus kasih tahu ya. Apa tuh? Aku juga lagi nunggu kabar juga tentang Dedi. Handphonenya nggak di dia, di manajernya. Tapi aku sudah tanya sih. Tapi aku nggak tahu sekarang kondisinya bagaimana juga. Aku belum dapat kabar. Mungkin Dova dapat kabarnya seperti apa awal-awal? Ya, awalnya dari jam berapa? Dari manajernya kan? Aku belum dapat kabar rinci, jadi aku nggak bisa ngomong dengan kalian. Kita doakan saja, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Yang terbaik untuk Lady. Nggak
Aku juga barengan kecelakaan. Oh gitu, lagi bareng-bareng atau Nggak janjian kok, sumpah. tapi satu kejadian atau gimana kak? Bisa barengan. Jadi sekarang nih saya diuji lagi sama Allah, ya kan, dengan kemarin kepulangan saya dari kebebasan saya dari lembaga permasyarakatan gitu. Jadi makanya saya pada waktu itu saya sedih, saya tidak mendapatkan backupan dari lembaga permasyarakatan gitu. Harusnya pada waktu itu lembaga permasyarakatan itu membackup, memberikan informasi kepada orang-orang awam. Sebenarnya tuh orang-orang yang di penjara tuh ngapain aja sih? Selain mereka tuh nembus dosa itu apa sih? Ini saya dibiarkan sendiri, saya dibiarkan diserang oleh orang-orang tentunya yang nggak suka dengan kehadiran saya gitu. Sebenarnya saya bisa mempermasalahkan orang-orang ini, ya, lapor ke yang berwajib bisa. Cuman saya di situ masih ada hati. Ini udah tahun kedua saya mendapatkan efek dari perbuatan mereka itu gitu loh. Ya kan? Sekarang orang saya juga udah nebus dosa saya kok. Mau berapa lama sih gitu orang ngebenci terus? Ya kan udah selesai kok masih dibenci terus. Apa sih salah gue gitu? Ya kan? Mending kalau seandainya lu merasa lu ada masalah sama gue, datengin rumah gue. Jangan ngajak-ngajakin orang yang nggak bersalah untuk ikut benci sama gue gitu. Apalagi yang mau dibenci, udah nggak ada kasus apa-apa. Dan saya rasa yang di penjara bukan Bang Ipul doang. Banyak jutaan manusia yang di penjara dan udah selesai. Dan di penjara itu juga mereka tuh benar-benar mendapatkan pendidikan, ya kan? Pendidikan psikologi dapat, pendidikan rohani dapat, udah benar-benar dibina. Makanya nih, bolehlah kali-kali nanti kita akan kunjungan ke seluruh penjara, bahwa penjara itu ada pembinaan. Gitu. Jangan orang udah selesai masalahnya, mereka mengatasnamakan korban. Lah korbannya sendiri juga udah gak ada masalah apa-apa, mas saya ini korban yang mana, saya bingung kadang-kadang suka seperti itu. Nah, harusnya nih saya ini bisa dijadikan semacam apa ya, iya nggak studi kasus, menjadikan ibaratnya gini loh, menjadikan apa namanya ya, contoh, ya kan, contoh. Jadi biar orang-orang kagak melakukan kejahatan apapun. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.